Sudah keluar untuk share screen-nya, Pak? Sudah, Bu, sudah. Oke, kalau gitu selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Sehat, Pagi, Bu Guru. sehat ya semuanya untuk pagi hari ini. Sehat. Sehat sentosa. Oke, kalau gitu Ar-Rahman ada ya? Ada, Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran di pagi hari ini, saya minta tolong untuk salah satu siswa bisa memimpin doa. Pak Ar-Rahman bisa? Ya. Baik, Bu. Untuk memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Ini selesai. Terima kasih Ar-Rahman untuk memimpin doa. Selanjutnya kita sebelum pembelajaran berlangsung, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan dipimpin oleh Agus. Ya, Bu. Oke. Agus boleh memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk bisa membangkitkan jiwa nasionalisme kita. Ya. Indonesia Raya Merdeka. Baik, sudah, Bu. Terima kasih. Oke. Terima kasih Agus. Oke. Selanjutnya kita absen dulu ya anak-anak. Agus ada? Saya Bu Guru. Ada. Ya. Oke, Aam? Ya, saya Bu. Oke, Oscar? Saya. Oke, Ar-Rahman? Ya, Bu, saya, Bu. Hari ini tidak ada yang izin ya? Sehat semuanya? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Gitu. Pembelajaran di pagi hari ini yaitu tentang animasi stop motion ya. Saya akan menampilkan ini animasi stop motionnya. Kita membuat storyboard. Sebelumnya saya menjelaskan dulu tentang materi animasi storyboard ini ya, yaitu di mata pelajaran sekarang, yaitu mata pelajaran di seni rupa, materinya dengan animasi 2 dimensi dan 3 dimensi dengan subtema yaitu animasi stop motion, teknik hand drawn and cut out ya. Capaian pembelajaran yaitu dengan cara mencipta. Pada fase ini kalian mampu menciptakan karya seni rupa dengan pilihan keterampilan, medium, dan pengetahuan elemen, serta tujuan karyanya dalam konteks ekspresi pribadi atau sesuai dengan topiknya. Dan di sini juga ada profil pelajar Pancasila, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berpikir kritis, dan bergotong royong serta kreatif. Selanjutnya, di tujuan pembelajaran pagi hari ini yaitu menjelaskan pengertian tentang animasi stop motion sesuai dengan pemahaman kalian. Dan yang kedua ada menganalisis jenis animasi stop motion berdasarkan teknik hand drawn and cut out, memilih cara pembuatan storyboard sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Dan yang keempat, merangkai alur isi storyboard berdasarkan konsep tema yang dipilih. Dan yang terakhir yaitu mendesain storyboard sederhana dengan baik dan benar sesuai dengan kaidahnya. Nah, ini ada pertanyaan pemantik buat kalian. Ada yang bisa menjawab? Aam? Berikan contoh karya seni rupa yang Aam tahu. Ya, siap. Contoh karya seni rupa yang 2 dimensi, ini yang saya ketahui ada lukisan, ada juga gambar, berbagai macam gambar, gambar animasi, gambar bentuk, gambar ilustrasi, dan macam gambar juga, ada desain grafis dan desain produk. Kalau yang contoh seni rupa 3 dimensi applied art, ini yang saya tahu itu ada patung, ada juga kerajinan 7 di situ. Jadi
ada lagi juga arsitektur, kemudian ada lagi relief, topeng dan sebagainya, Bu. Oke, terima kasih. Bagus sekali, Oke. Aam. Selanjutnya, ada yang tahu tentang teknik apa saja yang kalian ketahui tentang membuat karya seni rupa? Ar-Rahman bisa menjawab? Ya Bu, ada yang saya ketahui ada teknik pointillis, kemudian Ya. ada teknik cloise ya, Ya, ada teknik apa lagi ya, lupa ya Bu. ada teknik gradasi juga. Nah dia teknik gradasi itu ya maksudnya, lupa ya Bu. Oh, bisa aja sih. Terima kasih Ar-Rahman ya, Ya, atas jawabannya. Selanjutnya kita lanjutkan tentang animasi stop motion. Ada yang bisa menjawab lagi? Mungkin Agus? Ya, Bu Guru. Ya, animasi stop motion pernah mendengarnya, Agus? Animasi yang bergerak-gerak ya, Bu Guru, atau animasi yang diambil dari potongan-potongan gambar digabung, apa itu ya, Bu Guru? Stop motion. Ya, kurang lebihnya seperti itu, Agus. Oke, terima kasih Agus untuk Sama-sama, Bu jawabannya. Kita lanjutkan tentang animasi ya. Ini ada peta konsepnya, yaitu tadi sudah penjelasan sedikit atau pertanyaan pemantiknya, yaitu prosedur pembuatan, ada bahan dan alat, prosedur berkarya, ada tahapan, selanjutnya perumusan, pengembangan ide, pembuatan storyboard, dan yang terakhir adalah produksi berkarya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian animasi stop motion, yaitu suatu teknik dalam pembuatan film atau video yang objeknya dipindahkan sedemikian rupa secara fisik. Selanjutnya, direkam pada suatu waktu dan disimpan menjadi sebuah frame. Apabila tiap frame ini digabungkan, maka akan tercipta seolah-olah objek tersebut bergerak atau hidup. Seperti itu ya. Sudah paham ya? paham Bu. Paling tidak Agus sudah menjelaskan sedikit hampir betul. Oke, kita lanjutkan dengan merefresh materi tentang animasi stop motion, yaitu dengan jenis-jenis animasi stop motion berdasarkan teknik pembuatan. Yang pertama yaitu ada hand drawn animasi atau animasi gambar tangan atau manual. Nah, ini nanti kita bikin tugasnya yaitu secara manual dulu baru ke digital. Selanjutnya jenis animasi yang kedua ada animation atau animasi potongan atau kertas. Jadi ada dua jenis ya, ada hand drawn dan cut out animasi. Selanjutnya storyboard itu apa sih? Nah, ini saya akan jelaskan tentang storyboard itu apa. Nah, ini sudah ada videonya ya. Mohon maaf mungkin tidak bisa mendengar audionya. Di sini semuanya tentang menjelaskan animasi 2D. Saya lanjutkan ya, teman-teman. Storyboard adalah sketsa gambar yang disusun berurutan sesuai dengan naskah. Nah, ini dari scan 1, scan 2, scan 3, dan selanjutnya. Nah, dengan storyboard, kita dapat menyampaikan ide cerita kepada orang lain dengan lebih mudah, karena kita dapat mengiringi hayalan seseorang mengikuti gambar-gambar yang tersaji, sehingga menghasilkan persepsi yang sama pada ide cerita kita. Oke. Fungsi dari storyboard yaitu yang pertama, menggambar sketsa cerita sebuah film atau animasi berdasarkan garis besar seperti awal sampai tengah dan akhir. Yang kedua, fungsi dari storyboard yaitu memudahkan saat membuat film. Contohnya mungkin kalian bikin film-film dokumenter bisa menggunakan storyboard ya. Yang ketiga yaitu merupakan perencanaan dalam membuat film. Seperti itu ya, storyboard. Sudah paham anak-anak? Oke. Selanjutnya adalah tujuan membuat storyboard.
yaitu yang pertama sebagai panduan bagi orang-orang yang terlibat di dalamnya, mulai dari sutradara, penulis cerita, lighting, dan kameramen. Yang kedua, memungkinkan seorang pembuat film untuk memvisualisasikan ide-idenya. Dan yang ketiga, sebagai alat untuk mengkomunikasikan ide ke seluruh film. Keempat, menjelaskan tentang alur narasi dari sebuah cerita. Dan yang kelima, berperan dalam pewaktuan atau timing pada sekuens percobaan-percobaan dengan sudut pandang kamera, perpindahan dan kesinambungan antara elemen-elemen dalam sebuah frame. Dari sini kalian sudah tahu tentang storyboard ya, sudah paham? Ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada ditanyakan, saya akan melanjutkan kegiatan apa yang diperlukan dalam membuat storyboard, yaitu bisa digunakan pada pembuatan film, membuat iklan, membuat video klip musik, pembuatan game, dan mungkin dibuat di e-learning, dan yang terakhir mungkin buat website atau halaman internet. Formatnya dalam penggunaan storyboard akan tidak sama. Hal ini disesuaikan dengan peruntukan dalam pembuatan storyboard itu sendiri. Misalnya storyboard iklan, ada yang berbeda dengan storyboard yang dipergunakan dalam pembuatan website. Seperti komik, storyboard umumnya terdiri dari beberapa adegan yang tersusun di dalamnya. Terdapat yang pertama ada bentuk atau alur cerita, yang kedua bentuk adegan, yang ketiga bentuk klimaks atau adegan yang paling memuncak dalam isi cerita, dan yang keempat yaitu bentuk dramatisasi atau adegan yang berisi tentang adegan karakter, tentang yang berisi romantisme, lucu, teror, dan takut. Oke. Selanjutnya, jenis storyboard dapat dibuat dengan dua cara, yaitu yang pertama, penggambaran cerita dalam bentuk strip atau potongan-potongan gambar sesuai dengan perkiraan tampilan yang diharapkan di layar seperti komik, serta penjelasan lengkap mengenai ceritanya. Dan yang kedua, dengan cara membuat storyboard itu dengan simbol atau ditunjukkan pada atau bagi yang tidak bisa menggambar. Jadi bentuk storyboard ini bisa dibuat dengan simbol-simbol yang bisa dimengerti oleh orang lain. Contohnya, penggambaran manusia dibuat dengan bentuk garis dan kepala bulat, atau bentuk simbol bahwa gambar dimaksud adalah manusia. Storyboard model ini harus diberi penjelasan maksud simbol tersebut. Oke. Dan ini ada contoh-contohnya untuk dari sudut pandang pengambilan gambar ya. Ini ada stabilizing shot, full shot, ada medium, ada close shot atau extreme shot, dan selanjutnya. Nah, ini yaitu contoh gambar dari storyboard. Ini dibuat game. Caranya seperti ini, yaitu satu persatu, dan ini selanjutnya bikin video atau animasi. Dan ini masih ada contoh-contoh yang lain. Ini ada cerita-cerita, mungkin dibuat komik atau apa gambar-gambar apa ini kartun yang lainnya. Caranya seperti ini. Nah, ini kalian nanti setelah Ibu jelasin, nanti akan ada tugas membuat storyboard dengan secara berkelompok ya. Ini yaitu ada projectnya. Tugas kalian nanti membuat layer per layer atau satu persatu gambar yang untuk ditentukan membuat storyboard. Nah, selanjutnya ini ada template-nya ya. Oke. Dan ini proses pembuatan storyboard yaitu dengan merancang storyboard sesuai dengan konsep tema yang telah dipilih oleh minggu lalu. Mungkin minggu lalu kan sudah saya jelaskan sedikit tentang storyboard ya. Dan ini ada proses pembuatannya.
Dan hari ini ada rencana proyek storyboard, yaitu kalian bisa membuka link cara pembuatan storyboard dengan membuka QR. Ini yang sudah Ibu tampilkan, dan tugas ini berkelompok 5-6, memilih jenis storyboard dan menentukan tema. Tugas kalian yaitu membuat sketsa menggunakan pensil dengan finishing yaitu berupa sketsa pensil atau ballpoint dengan blok monokrom atau warna. Alat dan bahan yang kalian butuhkan yaitu kertas gambar A3, alatnya yaitu pensil, penghapus, penggaris, alat warna, gunting, kertas origami, dan media pembelajarannya yaitu bisa dari internet atau handphone kalian. Nah, ada yang ditanyakan mungkin teman-teman? Sudah paham tentang storyboard sebelum kita memasuki tugas membuat storyboard? Kalaupun memang tidak ada, Ibu akan menyimpulkan tentang storyboard, yaitu storyboard berperan menjadi kerangka dasar bagi sutradara atau pembuat skenario tentang bagaimana sebuah film seharusnya berjalan. Dan yang kedua, animasi ini bukan animasi yang bisa dibuat dalam waktu yang singkat, namun semua orang bisa mencobanya. Oke, begitu sudah. Selamat mencoba dan semoga sukses. Oke. Begitu Bapak. Oke. Sebelum kita tutup pertemuan yang kedua ini, marilah kita tutup dengan bacaan doa. Silakan dipimpin Kadek. Baik, mari kita menundukkan kepala senyap untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Kadek. Oke, kalau gitu kalau teman-teman tidak ada yang ditanyakan, saya menutup dan mengingatkan kembali bahwa tugas untuk minggu depan jangan lupa membawa alat-alatnya. Oke, sehat semuanya, jaga kondisi. Selamat pagi. Selamat pagi Bu, terima kasih. Oke, Bapak, ini saya lanjutkan untuk langsung pembuatannya, boleh apa tidak? Pak Gusti? Apa namanya itu? Itu kegiatan selanjutnya itu banyak kegiatan siswa ya? Iya Bapak. Jadi ini ada prosesnya seperti ini. Jadi kegiatan siswa. Sebentar. Jadi untuk produksi filmnya ini sebenarnya pertemuan yang berikutnya. Kalau sudah bikin, apakah tidak perlu saya tampilkan lagi? Untuk pertemuan ini saya kira cukup yang cukup. Oke, kalau gitu. Terima kasih Pak Gusti, terima kasih Pak Putu dan teman-temannya. Selamat pagi. Terima kasih Bu Rina. Pak Putu, silakan saran dan masukannya. Terima kasih Pak Gusti, tadi masih ada tamu. Untuk Bu Rip ya, masih belum terasa sih gurunya ya, karena masih nyebut teman. Lalu kan kita anggap teman-temannya anak-anak ya. Ya Pak, mohon maaf masih gugup dengan teman-teman. Tidak, masih terasa gurunya. Iya Bapak. Apa dari awal tadi Bu tayangin video nggak tentang proses pembuatan? Artinya begini, animasi yang sudah jadi. Ada Bapak, ada linknya. Ada linknya ya? Iya, saya lupa tidak memberikan tadi. Jadi ini ada QR-nya Bapak tadi, harusnya saya. Ya, artinya anak-anak pertama. Iya. Tahu dulu, artinya pertama saya mau kemana sih gitu. Setelah membuat ini nih, ujungnya itu kemana nanti? Oh jadi gini gitu. Sehingga dia kan menarik untuk berlatih gitu Bu. Iya, iya. Ini ada gambaran nih ya. Bila perlu, misalnya ada pilihan-pilihan kartun yang sudah ngetop, atau mungkin kalau bisa juga Bu Urip bisa nggak bernilai jual juga untuk wirausaha. Kira-kira kalau saya jadi animator tuh kerja di mana atau segini laku berapa iklan animasi gitu. Seperti gambaran-gambaran gitu dah Bu. Iya. Nggih, Bapak.
mungkin nanti Pak Ya, Kamri betul. juga lebih bersemangat Ya, dalam mengelola anak-anak Bu ya dengan Iya. teman-teman. mungkin ini saya tadi bikinnya baru kemarin malam ini, jadi saya sebenarnya ada Pak tadi ini nyaling linknya, saya lupa Pak, mohon maaf. Ini. Gugup Ya mungkin itu pertama aja kali, ya. masukannya Pak Iya, Gusti. iya. Terima kasih Terima kasih. Pak Budu. Bu Rip, tolong ditampilkan slide yang awal-awal tadi yang ada tujuan pembelajaran kalau tidak salah saya mengingat. Iya, Bapak. Ya, ini tujuan pembelajaran ini kan untuk kita sebenarnya ya di RPP, tapi siswa juga perlu tahu yang ini ada keterangan C2, C4-nya itu sebaiknya dihapus saja. Oh ya, Ya, ya. Ya nanti saya bikin untuk PowerPoint-nya lagi Bapak untuk Iya. pada waktu di kelas pada waktu PPL. yang lebih serius dan lebih tidak tidak rame, bukan rame ya. Oh iya tadi apa ya? Ya. Coba yang ada tulisan merah tadi saya lihat di bawah Bu. Ada judulnya kayak merah. Nah, warna merah dengan begini. Kan Bapak Ibu yang lain merasakan kok Iya, saya sakit mata. ya kurang nyaman. Ya. Tolong mungkin kalau merah muda. Iya, iya. Iya Pak, mohon maaf. Saya baru bikin kemarin malam dengan kondisi yang berduka Bapak. Mohon maaf. Nanti saya akan perbaiki pada waktu PPL dengan template atau yang berbeda. Dari saya, Terima kasih. Bu Rip. Terima kasih Bu Rip. Ya, terima kasih Pak Gusti dan Pak Putu serta teman-teman. Saya izin stop share dulu. Terima kasih Bu Rip.